Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Dan sekarang kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa siap-siap untuk duduk dengan tenang dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan betapa hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik jangan ada yang berdiam diri. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat suara kita. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ya, sekarang waktunya adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan sukacita. Siapa yang di sini tahu lagunya Aku Anak Raja? Ya, mari kita sama-sama nyanyikan ya. Aku Anak Raja, dan adik-adik di rumah juga anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak, sentak, pinggul digoyang, goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak, sentak, pinggul digoyang, goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Di sini senang, di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak, sentak, pinggul digoyang, goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki disentak, sentak, pinggul digoyang, goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita. Ya, adik-adik masih tetap semangat. Ya, sekarang waktunya kita apa? Kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan menyanyikan satu lagu. Baca kitab suci. Ya, baca kitab suci kalau kita mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh lebih tinggi lagi, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan siapkan hati adik-adik, siapkan telinga karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk, kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong buka hati dan pikiran kami, mengertikan kami akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita simak firman-Nya. Saulus menjadi Paulus. Bersumber dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tetapi ada orang jahat. Dia tidak suka pada pengikut Yesus. Namanya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang saleh. Menurut Saulus, para pengikut Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Saulus pergi menghadap imam besar dan meminta surat kuasa pada imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dapat ditangkapnya dan dibawa ke Yerusalem. Setelah itu, Paulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus sangat takut dan rebah ke tanah. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka juga mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang yang berbicara kepada Saulus. Saulus lalu bangun dan berdiri. Ketika Saulus membuka matanya, ia tidak dapat melihat apa-apa. Saulus menjadi buta. Teman-teman Saulus menuntunnya berjalan sampai ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya juga Saulus tidak makan dan minum.
Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada Ananias dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawab Ananias, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan kepada Ananias, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus lalu bangun dan dibaptis. Setelah itu, Saulus makan dan pulihlah kembali kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Yesus di Damsyik. Ketika itu juga, ia juga memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saulus menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan ia bertobat. Dan akhirnya Saulus menjadi salah satu murid Yesus. Setelah pertobatan Saulus, nama Saulus pun diganti menjadi Paulus. Adik-adik, tadi kita sudah menyimak firman-Nya ya. Cerita tentang apa? Tentang Saulus. Nah, kehidupan Saulus ini dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dipulihkan dari apa? Nah, Saulus yang sebelumnya itu sangat membenci pengikut Yesus, akhirnya ia malah menjadi pengikut Yesus yang setia. Demikian juga ya adik-adik, kehidupan kita juga perlu setiap saat dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari apa? Bukan cuma dengan tubuh jasmani kita. Ya, misalnya sakit, dipulihkan Tuhan jadi sembuh. Tapi roh dan jiwa kita juga perlu dipulihkan Tuhan. Tubuh dan jiwa roh kita itu seperti apa sih, Kak? Tubuh dan jiwa roh kita itu misalnya, nah, karakter kita adik-adik, pikiran kita, apa yang kita rasakan. Nah, siapa adik-adik di sini? Ada yang suka marah-marah atau ada yang suka ngambek, malas. Nah, itu semua perlu dipulihkan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Kita bisa berdoa, minta pada Tuhan, minta dipulihkan. Selain itu, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan.
juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan Tuhan mau memulihkan kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami semua sudah mendengarkan firman-Mu, sudah menyimak firman-Mu. Engkau tolong Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu, tapi tidak hanya sampai di situ saja, tapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai lagi ketemu minggu depan di firman Tuhan berikutnya. Ya, adik-adik, kakak percaya tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan dan memperhatikan Kak Ita membawakan firman Tuhan. Ya, kakak juga percaya adik-adik juga semangat pasti ya dengarnya. Dan sekarang tidak terasa ibadah kita sudah mau berakhir. Dan sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu, Hati yang Gembira. Karena hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Ya. Yang gembira adalah obat manjur, manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat manjur, manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, apa? Tuhan senang. Oke, terima kasih. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Iya. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah usai. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita menutup ibadah sekolah minggu kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami telah memuji dan menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami kan dan percaya Tuhan, adik-adik di rumah juga sangat diberkati. Dan Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu juga ya Bapa. Dan kami tutup ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, dan gak terasa ya ibadah kita sudah usai. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Ya, dan adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan dan melakukan 3M. Dan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah tiap minggunya meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Kita pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.